Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Doktor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku pembimbing utama, yang terhormat Ibu Herwati MPDI selaku pembimbing pendamping, dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, yang menjadi support system terbaik bagi saya hingga saat ini. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, NPM 201201017031 dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Adapun pokok bahasan dalam presentasi hari ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan yang dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Akhlak merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia. Bahkan substansi Rasulullah diutus ke dunia ini adalah menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia agar dapat mencapai akhlak karimah. Pendidikan akhlak itu penting karena membentuk dasar moral dan karakter yang kuat pada individu. Melalui nilai-nilai akhlak, seseorang dapat mengembangkan sikap jujur, adil, tanggung jawab, dan empati sesama manusia. Beberapa pentingnya akhlakul karimah sebagai suatu yang harus ada pada diri manusia, sehingga menjadi misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia. Dan pendidikan akhlak juga memiliki relevansi yang besar dalam konteks pendidikan agama Islam. Dalam Islam, akhlak mencakup nilai-nilai moral dan etika yang tercermin dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Pendidikan akhlak dalam Islam tidak hanya memerhatikan aspek ritual ibadah, tetapi juga mengajarkan individu untuk menjadi pribadi yang bermoral tinggi. Novel dapat dijadikan sebagai salah satu media alternatif dalam pendidikan akhlak. Meskipun ceritanya fiktif, namun hal tersebut justru menjadi daya tarik bagi para pembaca. Salah satu novel yang sedang digemari dan di kalangan remaja saat ini adalah novel Hati Suhita karya Hilma Anis. Penulis yang lahir di Jember 4 Oktober 1986 ini bernama lengkap Hilma Anis Al-Wahida. Alasan peneliti mengambil kajian pustaka karena novel Hati Suhita oleh Hilma Anis mungkin memilih tema nilai-nilai pendidikan akhlak karena ingin menyoroti pentingnya moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini relevan dengan pendidikan agama Islam karena Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia dan perilaku yang sangat interaksi sosial umatnya, dengan memfokuskan pada nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel tersebut. Pembaca dapat memilih memahami bagaimana ajaran agama Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari karakter-karakter dalam cerita tersebut. Adapun rumusan masalahnya yaitu adalah yang pertama, apa saja nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis, dan yang kedua, bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis dan relevansinya pendidikan agama Islam. Dan adapun tujuan dari peneliti yang mengambil karya sastra sebagai objek ini adalah: 1. Mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis. Yang kedua, mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis dengan pendidikan agama Islam.
Dan pada manfaat penelitian ini adalah manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dari hal peneliti ini adalah memberikan suatu masukan dan rekomendasi pada dunia pendidikan Islam mengenai karya sastra yang mengandung problematika nilai-nilai konstruktif untuk menghadapi Islam dalam dunia pendidikan. Manfaat praktis, manfaat yang bisa memperoleh dari penelitian ini adalah memberikan bahan masukan bagi dunia sastra dan membuat karya sastra, terutamanya karya sastra Islami, serta dapat memberikan pemahaman bahwa novel ini menjadi rekomendasi bahan bacaan OSI bagi remaja, khususnya peserta didik. Kajian peneliti terdahulu yaitu Nama Umi Kulsum tahun 2019 yang judulnya Peran dan Posisi Perempuan dalam Novel Hati Suhita karya Hilma Anis. Studi Analisis Feminisme Hussein Muhammad tahun 2019, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Persamaannya adalah objek kajian sama-sama novel yang berjudul Hati Suhita karya Hilma Anis. Metode penelitian yang digunakan sama, yaitu library research. Teknik analisis data yang digunakan sama, yaitu konteks analisis. Perbedaannya adalah aspek yang dikaji berbeda. Yang kedua, Siti Aisyah tahun 2022 yang berjudul Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia tahun 2022, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Persamaannya, aspek yang dikaji sama-sama nilai pendidikan akhlak, metode penelitian yang digunakan sama, yaitu library research. Teknik analisis data yang digunakan sama, yaitu konteks analisis. Perbedaannya yaitu judul novel yang diteliti itu berbeda. Kajian teori. Pengertian nilai menurut Ngalim Purwanto yang dikutip Kiki Yulianti. Nilai yang ada pada seseorang dipengaruhi oleh adat istiadat, etika, kepercayaan, dan agama yang dianutnya. Semua itu mempengaruhi sikap, pendapat, dan pandangan individu yang selanjutnya menjadi output dalam cara bertindak dan bertingkah laku seseorang. Nilai yang menjadi keyakinan seseorang akan mengawasi kepribadian pada diri seseorang. Nilai berperan menjadi pemisah antara hal yang baik dan hal yang buruk, hal harus dilakukan dan hal yang harus dihindari. Hal ini membantu manusia dalam kehidupan masyarakat. Nilai yang ada pada masyarakat pun sangatlah banyak karena dipengaruhi oleh adat istiadat, etika, kepercayaan, dan agama yang dianut. Sehingga dengan banyaknya nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, pendidikan menjadi wadah untuk menanam nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang akan dibahas dalam kajian ini adalah sebagai usaha untuk mengetahui keyakinan dan membedakan hal-hal yang baik dan buruk dalam kerangkaian kejadian yang digambarkan oleh dalam novel Hati Suhita. Novel diartikan sebagai cerita fiksi dalam membentuk prosa yang cukup panjang. Tokoh dan perilakunya namun cerminan kehidupan nyata dan digambarkan dalam suatu plot yang cukup kompleks. Walaupun merupakan karya fiksi, novel bukan hanya hasil imajinasi semata, melainkan merupakan karya yang dihasilkan dari penghayatan dan renungan penuh terhadap hakikat kehidupan. Oleh karena itu, novel mengandung pesan-pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Karena fungsinya tersebut, selain menjadi saran hiburan, novel dapat menjadi media alternatif dalam proses pendidikan. Pengertian pendidikan akhlak adalah proses pembentukan karakter dan perilaku moral individu, melibatkan pengembang nilai-nilai etika, kejujuran dan tanggung jawab, dan kesadaran terhadap norma-norma moral dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah menciptakan individu yang berakhlak mulia, berkontribusi positif pada masyarakat. Pendidikan agama Islam, istilah populer yang digunakan untuk mendefinisikan pendidikan dalam wacana keislaman adalah at-ta'lim, at-tarbiyah, at-ta'dib.
Masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda, tetapi dalam hal tertentu memiliki kesamaan. At-ta'lim memiliki arti pengajaran, yaitu proses penyampaian dari seseorang kepada orang lain agar menjadi berwawasan luas. At-tarbiyah artinya mendidik, berasal dari kata Rabb atau Tuhan. Allah juga disebut Rabbi karena Allah mendidik, mengasuh, memelihara alam semesta ini. At-ta'dib artinya membuat agar menjadi beradab atau memiliki sopan santun. Pendidikan agama Islam atau sering disebut pendidikan Islam saja menurut Zarqawi sejati yang dikutip oleh M. Ali Hasan terbagi dalam 3 pengertian. Pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaranya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menanamkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kata Islam di sini ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadi ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Ketiga, kata Islam pada pengertian ini merujuk pada suatu bidang ilmu. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang diselenggarakan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam, yaitu nilai kedua pendidikan akhlak, yang ketiga novel Hati Suhita, dan rumusan masalahnya adalah apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis, bagaimana relevansinya nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis dengan pendidikan agama Islam. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam library research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dalam mengumpulkan data dari kajian kepustakaan, baik berasal dari buku, jurnal maupun laporan penelitian dari peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu upaya mengkaji secara sistematis dan cermat terhadap data faktual yang berhasil digali melalui sumber data dan penelitian. Sumber data dan penelitian. Data primer. Sumber data primer adalah suatu data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Hati Suhita karya Hilma Anis. Data sekunder adalah data pendukung yang melengkapi penelitian. Adapun kaitannya dengan penelitian ini, penulis mencari bahan lain yang mengandung dengan pokok pembahasan, yaitu materi nilai-nilai pendidikan akhlak dan karya sastra novel, baik berupa buku maupun jurnal penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Teknik ini menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok yang telah dirumuskan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa buku-buku ataupun jurnal penelitian yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan memilih data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul, dan kemudian membuat ringkasan sederhana. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Secara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis. Teknik analisis data merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menganalisis dan mengembangkan data-data yang telah dikumpulkan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konteks analisis atau analisis konten. Teknik analisis konten digunakan dalam menganalisis isi dari suatu wacana, kitab, klasik, dan karya sastra.